Ini video yang saya maksud teman-teman, pujian dari Ustadz Al-Hidayat yang agak berlebihan terkait Gus Baha. Apa kata Ustadz Al-Hidayat? Di Rembang sana ada manusia Quran katanya. Apa? Manusia Quran, yaitu Gus Baha. Jadi seakan-akan apa yang ada pada diri Gus Baha tersebut, baik mungkin secara perilaku, akhlak, kemudian apa yang keluar dari isi ceramah dari Gus Baha itu ya pasti bersesuaian dengan Al-Quran, teman-teman. Pak Bupati, ini kita bersyukur ini di Rembang itu ada manusia Quran. Ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Kalau wali tertentu yang mau didusi itu hak beliau, masyhur Matal Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no, itu isin deh. Waktu masyhur didusi tangi hadis dewi. Isin dong, misalnya wali. Nah itu hak beliau kan. Ya Masya Allah, ada yang bercerita ya, katanya wali itu, ada sebagian wali itu ketika dia meninggal jenazahnya itu tidak dimandikan, dia mandikan dirinya sendiri. Hah? Antum percaya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada lagi saya temukan satu pernyataan yang luar biasa berlebihan dari Ustadz Al-Hidayat. Ini terkait pujiannya terhadap Gus Baha. Ya, persis seperti dugaan saya, teman-teman. Ketika kita mereaksi pernyataan dari Ustadz Al-Hidayat, pasti ya, para pecintanya, followersnya akan ngamuk-ngamuk, teman-teman, di kolom komentar. Ente itu siapa ya? Berapa hafalan Al-Quran ente? Berapa hafalan hadis ente? Ya, saya tahu saya nggak seperti Ustadz Hidayat, mustahil lah saya mencapai keilmuan dari Ustadz Al-Hidayat. Tapi setidaknya saya tidak sedungu itu mengatakan surah Asy-Syu'ara adalah surah pemusik. Saya tantang, sebutkan ulama kelas dunia, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, atau ulama siapa saja pernah tidak menafsirkan surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Mari ya, coba tolong sebutkan. Kemudian ya, Yohanes dimirip-miripkan dengan surah Maryam, coba tunjukkan ya. Kemudian teman-teman ya, jangan kalian berlebihan ya, seakan-akan Ustadz Al-Hidayat itu maksum, gak mungkin salah ya. Ingat ya, Umar bin Khattab saja yang jelas manusia dijamin surga ya, Rasulullah mengatakan Umar bin Khattab fil jannah. Dikatakan oleh orang-orang jahil di zaman beliau, wahai Umar bin Khattab, ittaqillah, katanya, wahai Umar bin Khattab, bertakwalah kepada Allah. Ya, bayangkan, kurang takwa apa Umar bin Khattab ya, kurang ittiba apa Umar bin Khattab ya. Bahkan beliau masih hidup saja sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian bagaimana juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad? Dikatakan oleh orang-orang Quraisy kala itu, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau kepada rakyat. Coba ya, kurang adil apa Rasulullah? Nah, ini hanya sekedar Ustadz Al-Hidayat kok manca-manca, teman-teman ya. Dan saya juga ingin ya bertanya kepada kalian, para followers Ustadz Al-Hidayat, coba sebutkan saya ulama siapa ya, sekelas ulama dunia yang dikenal misalkan ya seperti ya keahlian dari Ustadz Al-Hidayat, tahu posisi letak ayat misalkan sebelah kiri ya, atas bawah, kiri kanan, tahu posisi hadis misalkan dari riwayat ini, kemudian di halaman ini ada nggak ya? Coba sebutkan, nggak ada kan? Tapi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan para ulama ahlu hadis yang lain dikenal sampai dengan detik ini. Bahkan termasuk Ustadz Al-Hidayat juga mengambil ilmu rujukan dari ulama-ulama tersebut. Artinya teman-teman ya, nggak penting ya, jangan menganggap orang itu hebat karena tahu posisi letak ayat sebelah kiri, posisi atas, posisi bawah. Enggak, bukan itu yang menjadi ukuran teman-teman seorang itu dikatakan pintar, tapi pemahamannya ya, pemahamannya. Ingat, Ustadz Al-Hidayat itu manusia biasa yang tidak maksum, teman-teman. Jadi jangan anti terhadap kritikan. Taib. Ini video yang saya maksud, teman-teman, pujian dari Ustadz Al-Hidayat yang agak berlebihan terkait Gus Baha. Apa kata Ustadz Al-Hidayat? Di Rembang sana ada manusia Quran katanya. Apa? Manusia Quran, yaitu Gus Baha. Jadi seakan-akan apa yang ada pada diri Gus Baha tersebut, baik mungkin secara perilaku, akhlak, kemudian apa yang keluar dari isi ceramah dari Gus Baha itu ya pasti bersesuaian dengan Al-Quran, teman-teman. Baik, nanti kita akan buktikan, teman-teman, beberapa ya pernyataan atau cerita dari Gus Baha ini yang sekiranya misalkan sampai di ya Ustadz Al-Hidayat, apakah
benar ya, masih mengatakan Gus Baha ini adalah manusia Quran. Ya teman-teman, yang kita tahu adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati Rasulullah mengatakan kana khuluquhul Quran. Ya, Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Betul kalau Rasulullah ya Al-Quran berjalan teman-teman. Tapi kalau Gus Baha atau para ustadz yang lain, siapapun teman-teman, ya janganlah sekali-kali mengucapkan secara berlebihan seperti itu. Karena apa? Ya sekelas Ustadz Adi Hidayat atau para tokoh-tokoh yang punya nama teman-teman, ya maka biasanya akan dijadikan sebagai dalil atau legitimasi sebagai pembenaran atas ucapannya tersebut, dan itu terbukti. Bayangkan ya, sekelas guru sekumpul saja teman-teman yang jelas melecehkan Nabi Muhammad, mengatakan kuburan Nabi Muhammad bergoyang, bergetar, dan keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul. Tapi kan ada pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan guru sekumpul itu adalah waliullah min auliyaillah teman-teman. Itu dijadikan sebagai pembenaran oleh followers guru sekumpul ya. Mereka mengatakan teman-teman ya, Ustadz Adi Hidayat saja ya memuji, menyebut guru sekumpul sebagai wali. Ente siapa? Nah ini hati-hati teman-teman, seorang tokoh berbicara ya apalagi berlebih-lebihan memuji seorang ya, lihat faktanya dulu ya. Apalagi kan Ustadz Adi Hidayat ini juga berselancar di media sosial, apa ya beliau nggak tahu teman-teman ya terkait tokoh-tokoh yang beliau puji-puji tersebut secara berlebih-lebihan. Baik, kita simak dulu pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat teman-teman. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau bapak ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Mungkin kalau Ustadz Adi Hidayat hanya sekedar mengatakan di Rembang sana atau dimanapun teman-teman ya, tokoh yang beliau sebutkan ada di situ yang Masya Allah luar biasa tentang pemahaman Al-Qurannya ya, tentang tafsirnya, mungkin kita nggak akan protes seperti ini teman-teman. Tapi ketika dikatakan manusia Quran teman-teman ya, ini jelas berlebihan teman-teman dan bermasalah ya, dan ini bisa dijadikan sebagai legitimasi ya teman-teman, bahwa seakan-akan ya Gus Baha itu ya benar ya Al-Quran berjalan, dan itu bisa menutup celah ketika misalkan Gus Baha itu ada pernyataan yang betul-betul bertentangan dengan Al-Quran teman-teman, akan tertutupi ya, terutama korbannya pasti orang-orang awam akan mengatakan misalkan itu Ustadz Adi Hidayat saja menyebut Gus Baha itu sebagai manusia Quran, siapa ente? Ya, itu kan banyak kita temukan teman-teman ya, fenomena seperti itu. Baik, sekarang kita akan simak beberapa video dari Gus Baha teman-teman yang sekiranya misalkan ini sampai kepada Ustadz Adi Hidayat, apakah Ustadz Adi Hidayat ini masih mengatakan bahwa Gus Baha ini adalah manusia Quran ya? Apakah cerita yang disampaikan oleh Gus Baha ini bersesuaian dengan Al-Quran teman-teman ya? Coba kita simak ini video yang pertama yang diceritakan oleh Gus Baha. Ada seorang wali yang sudah meninggal dunia, tapi dia bisa memandikan jenazahnya sendiri. Subhanallah. Coba kita simak teman-teman. Kalau wali tertentu yang mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no, itu isin deh. Wah kira masyhur, didusi tangi habis deh. Isin dong, misalnya wali, nah itu hak beliau kan. Jadi ulama fatwa wajib itu, tapi rai so kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Jadi Ahmad Al-Badawi, nama wali yang dikatakan oleh Gus Baha tersebut, meninggal dunia tapi bangun lagi memandikan jenazahnya sendiri. Ya Allah. Dan para jamaahnya juga ketawa Gus Baha teman-teman nih. Kalian percaya cerita ini teman-teman? Ada orang yang sudah mati bisa bangun lagi memandikan jenazahnya sendiri. Coba tanya Gus Baha, apakah wali tersebut nggak sekalian misalkan ya ngantar jenazahnya sendiri ya masuk dalam kubur ya, gali kuburannya sendiri ya teman-teman ya. Dan yang aneh kata Gus Baha, yaitu haknya dia, haknya si wali. Hak apa ini? Ya Allah, ini orang mati loh ya, Rasulullah meninggal dunia saja dimandikan oleh para sahabat Nabi. Gimana ini Gus Baha ya? Wali siapa yang lebih tinggi dari para nabi, para rasul? Atau janganlah para nabi, para rasul, para sahabat Nabi
Apakah ada yang melampaui para sahabat Nabi, teman-teman? Ya, Umar bin Khattab meninggal dunia dimandikan juga, Abu Bakar meninggal dunia dimandikan juga. Ini Rasulullah loh meninggal dunia dimandikan oleh para sahabat Nabi. Lah yang levelnya lebih rendah lagi, wali, kata Gus Baha, meninggal tapi saking punya rasa malu bangun lagi memandikan jenazahnya sendiri. Ya Allah, apakah menurut Pak Ustadz Adi Hidayat ini ada dalilnya enggak? Atau mungkin ya nggak mungkin ada cerita seperti ini di Al-Quran dan hadis, tapi paling tidak coba tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat, ini keluar nggak ini dari jalur Al-Quran, teman-teman? Ya, kan Gus Baha itu manusia Quran, kata Ustadz Adi Hidayat. Bahkan video ini teman-teman mendapatkan tanggapan dari Ustadz Zulkarnain Sanusi, teman-teman. Coba kita simak. Ya, Masya Allah, ada yang bercerita ya, katanya wali itu, ada sebagian wali itu ketika dia meninggal jenazahnya itu tidak dimandikan, dia mandikan dirinya sendiri. Hah? Antum percaya seperti itu? Ya. Hal-hal yang tidak masuk akal. Ada juga orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang bagus dalam memahami agama, menganggap dirinya bahkan sebagai ulama, tapi membawakan kisah yang seperti itu. Ingin lebih baik daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja meninggal dimandikan oleh para sahabat. Iya. Nggak ada beliau memandikan dirinya sendiri. Terus mana hukum-hukum fikih itu? Untuk apa kita bahas ahkamul janaiz? Ada di semua pembahasan buku fikih cara memandikan jenazah. Kalau ada orang yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, bagaimana dia bangun begitu memandikan diri sendiri? Ya, padahal dia sudah mati. Kalau dia katakan ruhnya datang memandikannya, berarti tidak kelihatan dia dimandikan. Itu artinya belum dimandikan secara hukum syar'i. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya cerita dari Gus Baha ini dibenarkan, teman-teman, maka bagaimana tanggapan kalian dengan Nabi Muhammad saja yang meninggal? Ya, nggak ada tuh cerita baik dari riwayat yang sahih maupun riwayat yang palsu, teman-teman, menyebutkan Rasulullah bangun lagi setelah meninggal dunia lalu memandikan jenazahnya sendiri. Lalu misalkan Rasulullah ya mengkafani dirinya sendiri, ya, kemudian mengantar jenazahnya sendiri, teman-teman. Kemudian ya menutup kuburannya dengan tanah, teman-teman, sendiri. Ya Allah, teman-teman ya, inilah ya sangat berlebihan kalau Gus Baha dikatakan manusia Quran. Ya mungkin keliru Ustadz Hidayat ya. Kalau mungkin sekedar hanya mengatakan di Rembang sana ada seorang ustadz, ada seorang kiai yang bagus sekali dalam masalah tafsir Al-Quran, mungkin nggak akan dipermasalahkan. Tapi ketika mengatakan manusia Quran, teman-teman, jadi seakan-akan apa yang ada dari Gus Baha, ya baik dari perilaku akhlaknya, tutur kata, kemudian apa yang keluar dari lisannya, teman-teman, ya seakan-akan pasti benar. Ya, dan kita tahu hanya Rasulullah yang disifati ya kana khuluqul Quran. Ini kata Aisyah, teman-teman. Ya, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, pantas kalau Rasul dikatakan manusia Quran atau Al-Quran berjalan, teman-teman. Baik, ini ada satu video lagi dari Gus Baha, dan ini juga, teman-teman, ya Allah ya Karim. Ya, gimana ini kalau misalkan Ustadz Adi Hidayat dengar? Ya, Gus Baha cerita ada seorang wali yang bisa menghatamkan Al-Quran sehari itu 360.000 kali. Ya wajar sih, Gus Baha kan pergaulannya juga dengan para kabib-kabib ba'alawi, ya paling tidak kecipratan lah ya soal cerita-cerita khurafat. Coba kita simak, teman-teman, ceritanya. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, cerita tentang Sirajul Qori, saraipun mantu Mas Hatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni itu satu hari itu khatam 360.000. Satu hari sampai sembayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran, boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Kata beliau, maddawahi al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa
Sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya Thayyul Waktu. Nah itu teman-teman ya, 360.000 kali ya wali tersebut menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Ini gimana nih Ustadz Adi Hidayat ya, kalau misalkan sampai cerita ini ya, bayangkan ini bukan 36 kali, bukan 300 kali hatam, 360.000 kali. Ini saingan dengan para kabib-kabib Ba'alawi teman-teman ya. Kalau cerita dari Bahar Smith kan pernah mengatakan ada seorang wali yang sekali duduk saja bisa membaca surah Yasin 90.000 kali. Ada lagi tuh si Ali Jindan yang pernah cerita ada habibnya yang satu rakaat sholat saja teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ya Allah ya Karim ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala saja teman-teman di bulan Ramadan lah, di bulan Ramadan ya beliau itu paling 2 kali 3 kali menghatamkan Al-Quran. Jadi ya satu bulan itu sekitar 60 atau mungkin 80 sampai 90 kali teman-teman. Apakah Imam Syafi'i tidak mampu? Ya lebih dari itu insya Allah mampu teman-teman. Di sini bukan kita mengecilkan Imam Syafi'i, tapi ini menjadi perbandingan teman-teman ya, ulama-ulama kibar ya, ulama-ulama yang jelas masyhur, namanya masyhur karena keilmuannya teman-teman, nggak ada riwayat-riwayat kehebatannya seperti yang diceritakan oleh Gus Baha ini. 360.000 kali teman-teman hatam Al-Quran dalam sehari. Katanya nih Allah memanjangkan waktu buat wali tersebut. Ya mungkin bagi kita tetap waktu itu hanya 24 jam saja teman-teman. Jadi dalam 24 jam saja yang menurut kita waktu itu ya satu hari, ringkas teman-teman ya, tapi dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla sedemikian rupa, entah bagaimana caranya. Lalu dalam 24 jam itu ya wali tersebut bisa menghatamkan yaitu 360.000 kali baca Al-Quran. Ya inilah teman-teman, kalau ustadz itu nggak menjaga juga pergaulannya teman-teman ya, akan kecipratan juga ya menjadi pendongeng handal. Itu di Ba'alawi itu ya Allah teman-teman ya. Coba simak video-video saya ya, ada wali yang sudah puluhan tahun meninggal dunia, kemudian digali kuburannya, ternyata terlihat di situ dia sedang duduk di kursi emas, kemudian membaca Al-Quran. Ya Allah ya Karim. Ini gimana nih kira-kira Ustadz Adi Hidayat ya, sekiranya misalkan ya dengar tentang apa yang diceritakan oleh Gus Baha ini, apa benar Gus Baha ini manusia Quran teman-teman ya? Apa ini bersesuaian tidak dengan ya Al-Quran? Ada nggak kira-kira yang sesuai dalilnya dengan Al-Quran? Kalau misalkan dipaksa-paksakan cerita dari Gus Baha ini teman-teman, ya silahkanlah kalian berpikir teman-teman ya. Di sini bukan saya bermaksud untuk mengadu antara Ustadz Hidayat membentur-benturkan dengan Gus Baha, enggak ya, agar jangan sampai kita berlebih-lebihan teman-teman ya dalam memuji seorang, karena bahaya seorang tokoh memuji tokoh yang lain teman-teman, maka itu bisa dijadikan sebagai landasan legitimasi seakan-akan orang yang dipuji oleh tokoh tersebut, dalam hal ini misalkan Ustadz Adi Hidayat memuji Gus Baha, ya orang-orang awam akan menjadikan pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat itu sebagai dalil ya, sebagai pembenaran bahwa Gus Baha itu lihat tuh manusia Quran. Padahal teman-teman ya tadi cerita-cerita yang disampaikan oleh Gus Baha itu kan saya yakin ya dalilnya tidak ada di Al-Quran teman-teman, ataupun pasti tidak akan bersesuaian. Mau di ya ambilkan dalil dari Al-Quran, ayat ini, surah ini, hadis itu misalkan, tidak bakalan cocok karena ya jelas bertentangan. Orang yang sudah mati ya sudah gak bisa berbuat lagi teman-teman, orang sudah mati loh ya, kan Rasulullah sendiri mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalatha shadaqatin jariyah aw amalin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ya, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Terputus amalannya artinya orang sudah meninggal dunia itu sudah tidak bisa beramal lagi teman-teman, kecuali dari 3 jalan, dari doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Lah ini katanya wali sudah meninggal dunia bangun lagi memandikan jenazahnya, artinya dia masih bisa beramal dong teman-teman, berbuat sesuatu
Ya, makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, teman-teman, di dunia ini tempat kita beramal, ya. Setelah meninggal dunia tinggal panen, teman-teman. Lah ini enggak, ya. Cerita Gus Baha ini baik dia sudah meninggal dunia masih bisa beramal. Ini bertentangan dengan hadis sahih, teman-teman, ya. Tolonglah ya Ustadz Ali Hidayat, gimana ini? Ini apa benar Gus Baha ini adalah manusia Quran? Gimana dengan ceritanya ini? Apakah bersesuaian kira-kira? Ya, dipaksa-paksakan, ada nggak dalil dari Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan cerita dari Gus Baha ini? Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita share-share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Ya, di sini tidak ada adu domba, hanya sekedar ya perbandingan saja, teman-teman. Jangan sampai berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.